Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada seluruh para murid SMK Bahtera yang Bapak cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada pelajaran PAI untuk kelas 11. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keamanan, serta kesejahteraan, serta semangat dalam belajar menuju masa depan yang cerah dan gemilang. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, marilah kita sama-sama membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa SMK yang berbahagia, materi yang akan Bapak sajikan pada kesempatan di pagi yang sangat cerah ini, di pagi yang sangat istimewa ini adalah tentang sistem dan praktek ekonomi syariah. Diulang, apa? Sistem dan praktik ekonomi syariah. Gitu. Kalau kita lihat dari judul yang Bapak sampaikan tadi, secara tidak langsung kita ini adalah makhluk yang memiliki berbagai macam kelompok dan kecenderungan. Di antaranya manusia terlahir sebagai seorang yang diamanatkan untuk mencari dan memberi serta mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepadanya. Akan tetapi pada prinsipnya, pada prakteknya, ketika manusia ingin memiliki sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, maka dia harus mencari. Dengan cara apa? Dengan cara yang halal tentunya, dengan cara yang baik tentunya, dengan cara yang sopan tentunya, dengan cara yang santun tentunya. Di antara cara yang paling baik dan paling hebat untuk mencari rezeki Allah ada dengan cara perdagangan atau muamalah. Karena konteks ekonomi dalam Islam adalah meninggalkan sesuatu yang membuat riba. Telah kuhalalkan jual beli dan kuharamkan riba. Kata Allah seperti itu dalam sebuah Quran. Oleh sebab itu bahwasanya praktek dan ekonomi syariah tentunya adalah salah satu sarana untuk mengalirkan ekonomi supaya seluruh manusia dapat mendapatkan keuntungan yang sama, mendapatkan kehidupan yang sama, mendapatkan hak yang sama. Maka oleh sebab itu ekonomi syariah lebih mengedepankan kebersamaan, bukan keuntungan sepihak, bukan keuntungan individualisme, atau bukan keuntungan satu pihak saja. Makanya diharamkan riba, dihalalkan jual beli.
Gitu. Kenapa? Karena kalau ada perdagangan yang hanya menguntungkan satu pihak saja, itu berbahaya. Gitu. Bisa memberhentikan kehidupan. Karena kasihan bagi orang-orang yang tidak mampu, tidak sanggup, otomatis mereka akan merasa lumpuh ekonominya kalau tidak dialirkan oleh kita seorang yang memiliki ilmu tentang syariat perdagangan. Gitu. Maka sebab itu bahwasanya muamalah dalam Islam itu sangat penting. Asal jangan berbenturan dengan riba. Sejak kelahiran belasan abad yang lalu, Islam telah tampil sebagai agama yang memberi perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dengan Tuhan, antara hubungan manusia dengan manusia, dan antara urusan ibadah dengan urusan muamalah. Karena pasti ada kaitannya praktek dan sistem ekonomi syariah dengan muamalah, gitu. Selanjutnya, jika kita adakan perbandingan antara perhatian Islam terhadap urusan ibadah dengan urusan muamalah, ternyata Islam menekankan urusan muamalah lebih besar daripada urusan ibadah dalam arti yang khusus. Karena Nabi pun menjalankan perdagangan. Sebelum Nabi menjalankan syariat Islam, sebelum Nabi menjalankan syariat Islam, sebelum Nabi mendapatkan perintah salat, zakat, puasa, Nabi pun menjalankan muamalah. Yang mana Nabi pernah berdagang ke negeri Syam, Suriah yang sekarang. Nabi terkenal jujur. Karena kejujuran Nabi lah, Nabi diangkat menjadi pedagang yang hebat, yang tangguh dan perkasa, sehingga Al-Amin tersemat di dalam jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para siswa SMK yang berbahagia, oleh sebab itu bahwasanya Islam lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial daripada aspek kehidupan ritual. Islam adalah agama yang menjadikan seluruh bumi sebagai masjid, tempat mengabdi kepada Allah dalam arti yang luas. Muamalah jauh lebih luas daripada ibadah dalam arti yang khusus. Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Islam Alternatif telah menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap masalah muamalah sosial dengan mengajukan 5 alasan sebagai berikut. Pertama, dalam Al-Quran atau kitab-kitab hadis, proporsi terhadap terbesar kedua hukum, sumber hukum Islam berkenaan dengan urusan muamalah. Menurut Ayatullah Humaini dalam bukunya Al-Hukumah Al-Islamiyah yang dikutip Jalaluddin Rahmat, dikemukakan bahwa perbandingan antara ayat-ayat ibadah dan ayat-ayat yang menyangkut kehidupan sosial adalah 1 berbanding 100. Untuk 1 ayat ibadah ada 100 ayat muamalah, masalah sosial. Dikutip dari buku karangan Dr. Andes Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam. Yang kedua, bahwa muamalah lebih menekankan kepada ibadah. Jadi apapun jenis kita, apapun pekerjaan kita, itu adalah jadilah bekal ibadah. Apapun itu,
Maka oleh sebab itu bahwasanya ketika kita berdagang, ketika kita jual beli, niatkan ibadah, niatkan untuk membiayai kehidupan keluarga, membiayai kehidupan sendiri, membiayai kehidupan masyarakat, agar apa? Jadi ibadah, bukan jadi yang tidak benar. Oleh sebab itu bahwasanya muamalah itu adalah salah satu pekerjaan yang sangat mulia, yang sangat hebat, bahkan yang bisa menghidupkan manusia dengan cara muamalah. Coba kalau manusia ibadah semua, pasti ekonomi akan anjlok. Begitu pula ibadah tanpa muamalah juga tidak bisa benar. Maka muamalah dan ibadah harus selalu berdampingan. Orang muamalah terus tanpa ibadah juga tidak benar. Jadi harus, makanya ini ada salah satu yang ini adalah dua komponen yang penting dalam kehidupan. Yang menghidupkan negara bisa maju apa? Yang menghidupkan manusia bisa berkembang apa? Yang menghidupkan manusia bisa berkembang apa? Itu adalah ekonomi. Maka oleh sebab itu bahwasanya negara bisa maju, negara bisa berkembang, negara bisa hebat, istimewa karena perdagangannya hebat. Itu. Makanya ketika berdagang jangan banyak riba, ya, jangan banyak mengambil untung, ya, sesuaikan saja dengan apa yang pantas kita berikan, gitu. Karena tapi ingat, ada asal hukum dagang adalah ridho pada ridho. Kalau ada ridho pada ridho, insya Allah berkah. Gitu. Kalau ada salah satu tidak ridho, maka bahaya, bisa jadi riba. Tuh. Tapi riba udah jelas. Kalau salah satunya kebutuhannya sangat besar, sehingga orang itu mengalami kerugian yang sangat fatal, maka itu berbahaya dan itu akan merugikan orang lain. Maka dalam hal ini perdagangan adalah salah satu sarana yang paling penting dalam istilah syariat ekonomi. Karena ekonomi itu adalah benteng daripada kehidupan manusia. Manusia bisa berputar, manusia bisa bergerak, manusia bisa mengalami kehidupan yang hebat karena perdagangan juga yang hebat. Gitu. Karena akan menjadi modal ibadah. Kalau ibadah bukan hanya sholat saja, puasa, zakat, munakat, tetapi juga ibadah dengan muamalah juga itu luar biasa. Bahkan dikatakan dalam hadis bahwa ibadah dengan muamalah sama seperti jihad fisabilillah. Apalagi niatan untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Itulah beberapa hal tentang ibadah perdagangan. Maka oleh sebab itu bahwasanya perdagangan adalah salah satu amal ibadah yang harus kita amalkan. Bahkan Nabi pun melakukan perdagangan. Terima kasih dari saya Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.